أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Kemudian selanjutnya tinggal murudi atau menjelaskan dengan bahasa Indonesia untuk lebih mudah memaham. Lalu kenapa pondok-pondok salaf, kiai-kiai khususnya di tanah Jawa itu masih mempertahankan metode utawi iki? Di antara alasannya adalah untuk membantu memaham ilmu nahwu. Khususnya orang Jawa itu jadi tahu ini mubtada, ini khobar, ini fi'il, ini fa'il. Paham? Kemudian di antara alasannya lagi adalah untuk mendapatkan berkah dari yang menciptakan metode utawi ikiku, yang menurut keterangan itu adalah wali songo. Jadi makanya mereka tidak mau meninggalkan metode utawi ikiku, tetap dipertahankan. Hanya saja kemudian dalam memuruti atau menjelaskan menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk dipaham. Jadi di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ngala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dzallun ila man hadaituhu fastahduni ahdikum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan dzalin, perbuatan aniaya terhadap diriku sendiri, dan menjadikan perbuatan zalim itu haram di antara kalian. Artinya haram bagi hamba-hambanya untuk saling mendolimi, saling menganiaya. Dalam hadis ini Gusti Allah menegaskan, Allah itu menegaskan bahwa Allah mengharamkan perbuatan zalim untuk dirinya sendiri. Artinya bagaimana? Ketika nanti di akhirat ada hambanya yang disiksa, dimasukkan ke dalam neraka, itu bukan karena Gusti Allah itu sewenang-wenang, bukan karena Gusti Allah itu menganiaya terhadap hambanya, tapi karena perbuatan hambanya sendiri yang dilakukan sewaktu hidup di dunia. Sewaktu hidup di dunia banyak melakukan perbuatan zalim, perbuatan aniaya, banyak melakukan kemaksiatan, tidak mau bertobat, sampai meninggal tidak mau bertobat terhadap Allah. Orang yang berdosa ketika tidak memohon ampun dan tidak diampuni oleh Allah, maka disiksa oleh Gusti Allah. Jadi ketika Gusti Allah itu menyiksa hambanya tersebut, itu bukan karena Gusti Allah berbuat sewenang-wenang atau Gusti Allah berbuat aniaya, tapi menunjukkan sifat adil Gusti Allah. Sekarang umpamanya begini, ada dua orang, satu orang yang taat, satu orang yang ahli maksiat. Kedua-duanya masuk surga.
Sementara yang ahli maksiat ini sebelum meninggal tidak pernah bertobat terhadap Allah, tidak kemudian kembali kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya, kemudian meninggalkan larangannya. Dua-duanya masuk surga. Kira-kira yang taat ini protes atau tidak? Protes, karena Allah itu tidak adil. Begitu juga di dunia, ketika hamba-hambanya ini diberi musibah, itu bukan karena Gusti Allah itu berbuat dolim. Musibah itu kan ada kalanya itu ujian, ada kalanya itu teguran, ada kalanya itu memang sebagai bentuk murkane Gusti Allah atau adabi Gusti Allah yang diturunkan di dunia. Jadi ketika ada orang yang taat kemudian diberi musibah oleh Gusti Allah, berarti ini ujian. Ketika dia lolos, ketika dia tabah, ketika dia sabar, maka derajatnya naik di sisi Allah. Nah, ketika musibah itu jatuh kepada orang yang ibadah tapi masih terus melakukan kemaksiatan, ini kan namanya peringatan dari Allah. Diberi peringatan oleh Allah agar ia sadar. Kan ini namanya bukan mendolimi kan, tapi justru malah wujud kasih sayangnya Gusti Allah agar orang tersebut itu tidak terus-terusan dalam kemaksiatan. Bila kemudian ketika terus-terusan melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, tidak pernah bertobat, tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah beribadah, maka ini bisa jadi memang bentuk murkane Gusti Allah atau siksanya Allah yang diturunkan di dunia. Ketika ia disiksa di dunia, maka juga bukan karena Gusti Allah itu yang mendolimi atau menganiaya, tapi karena perbuatan orang itu sendiri. Kemudian Gusti Allah selanjutnya wajangal tubuh bainakum muharraman. Kemudian Gusti Allah menjadikan zalim ini haram di antara kalian. Jadi seseorang itu diharamkan saling berbuat zalim satu sama lain. Nah, perbuatan zalim itu sendiri ada kalanya bersifat lahiriah, ada kalanya bersifat batiniah. Seseorang membunuh orang lain, menyiksa orang lain, menyakiti orang lain secara fisik, maka ini dikatakan mendolimi, menganiaya secara lahiriah, kalau memang dia tidak punya hak untuk melakukan itu. Kemudian ada yang bersifat batiniah, seperti mencaci maki, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yang menyakitkan. Ya seperti dikatakan sampai sebenarnya ngomong monyet, dikatakan monyet kan mesti tersinggung. Ngomong monyet mesti tersinggung. Nah, orang yang didolimi perasaannya atau hatinya biasanya itu lebih membekas dibanding orang yang dianiaya secara fisik, secara lahiriah. Biasanya sembuhnya itu lebih lama dibanding orang yang dianiaya secara fisik. Makanya kadang-kadang anak wong niku jenggele karo wong niku suwe banget. Mereka hatinya pernah tersakiti atau pernah tersinggung. Karena sekedar dipukul ya 1-2 hari paling sudah sembuh. Itu. Jadi seseorang itu tidak boleh saling menzalimi atau menyakiti terhadap orang lain, baik secara lahiriah ataupun batiniah, baik terhadap makhluk yang berakal dalam arti manusia ataupun yang tidak berakal. Paham? Nah, menungsakan pada berakal tidak boleh.
kepada makhluknya Allah pun yang tidak berakal kita tidak boleh mendolimi. Contohnya kalau kucing orang apa-apa nang sampai didupak, kira-kira dosa tuh, dosa kan? Atau membohongi kucing, kita kan sering membohongi kucing kan, pus, buka kena lawang, dari itu lawangnya ditutup. Kucing ngertinya kan pus nih kok harap dempa, iya kan? Sampai pus nggak apa-apa orang, akhirnya kucing kan ngetutup. Nah, ketika sudah keluar pintu sampai tutup. Itu membohongi atau tidak? Membohong. Kira-kira dosa atau tidak? Dosa. Orang jalur ngapura karo kucing itu. Cara memohon ampunnya ya kita memohon ampun kepada Allah, kemudian setelah itu tidak mengulangi perbuatannya menyakiti kucing atau binatang tersebut. Paham ya? Kemudian tidak hanya itu, juga tidak boleh mendolimi dirinya sendiri. Apa ada orang mendolimi dirinya sendiri? Ada. Orang sholat, seseorang tidak mengerjakan sholat, padahal dia sudah memenuhi syarat untuk mengerjakan sholat, atau tidak mengerjakan puasa, padahal dia mampu memenuhi syarat untuk mengerjakan puasa. Dia meninggalkan puasa tanpa alasan yang diperbolehkan oleh hukum syariat, maka dia itu apa? Mendolimi dirinya sendiri. Atau secara lebih luas, seseorang yang melakukan kemaksiatan itu sama saja dengan mendolimi dirinya sendiri. Paham? Jadi berbuat dolim itu tidak hanya kepada orang lain, tidak hanya kepada makhluk yang berakal saja, tapi apa? Bisa mendolimi dirinya sendiri, bisa berbuat dolim kepada makhluk yang tidak berakal, dan itu tidak diperbolehkan, diharamkan oleh Gusti Allah. Selanjutnya apa? Ya ngibati kulukum dolun ilaman khadai buhu fastaduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu dalam keadaan bodoh, kecuali orang yang saya beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan kuberi petunjuk. Paham? Jadi wong niku kan asalnya semuanya dalam keadaan bodoh. Begitu lahir, apa wong niku langsung tayang lungguh atau berjalan? Kan tidak. Kan semuanya melalui proses. Apa kemudian dia bisa langsung berbicara? Kan tidak. Semuanya itu melalui proses. Jadi dolun di sini diartikan bodoh. Semua orang itu dalam keadaan bodoh, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Gusti Allah. Maka carilah petunjuk, niscaya akan kuberi petunjuk. Jadi artinya wong nek ora gelem mencari hidayah, tidak mau mencari petunjuk, maka niscaya selamanya akan menjadi orang yang bodoh. Dan orang yang bodoh itu rawan tersesat. Ya, hidayah itu harus dicari. Makanya Gusti Allah apa? Carilah hidayah, carilah petunjuk, niscaya akan aku beri petunjuk. Wong nek ora gelem golek petunjuk, apa kira-kira petunjuk itu akan datang? Wong nek ora gelem golek ilmu, apa kira-kira wong niku pintar dengan sendirinya? Kan tidak kan? Dan iki sumpama ngeten, ana wong kepengin ngerti carane sholat, dia diam saja, tidak pernah mau bertanya, tidak pernah mau belajar bagaimana tata caranya sholat, syarat rukunnya sholat,
sholat, syarat saya sholat, maka selamanya dia tidak akan pernah bisa menjalankan sholat karena petunjuknya, karena ilmunya tidak dicari. Seseorang ingin bisa melukis, tapi dia diam saja, tidak mau belajar atau mencari petunjuk bagaimana tata caranya melukis. Selamanya dia tidak akan mampu melukis. Bahkan mencampur catnya saja barangkali tidak bisa. Iya kan? Wong arep maring Banjar, orang ngerti arah-arah maring Banjar, tidak tahu arah-arah ke Banjar. Kemudian dia nekat menuju ke Banjar, kira-kira tersesat atau tidak? Tersesat. Karena tidak tahu dia memaksakan di maka 99,9 dia akan tersesat. Maka kebodohan itu rawan menyesatkan. Makanya jangan jadi orang bodoh. Kalau masalah hidayah, kita itu tidak kurang-kurang, lebih-lebih. Kalau riyen hidayah kan seperti itu. Yang kurang bagi kita adalah apa? Mengamalkannya atau menjalankan. Bodoh-bodohnya wong Islam, goblok-gobloknya wong Islam kan ngerti bahwa minuman itu diharamkan, zina itu diharamkan. Kan tahu kan? Tapi masih banyak ya melakukan itu atau mengerjakan hal tersebut. Jadi dia mendapatkan hidayah tapi tidak menjalankan hidayah tersebut. Kabeh wong Islam saya yakin tahu bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Puasa bulan Ramadan sepanjang dia sehat, sepanjang dia mampu memenuhi syarat itu wajib. Tapi banyak yang mampu tidak mengerjakan sholat, tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau hidayah saya kira tidak kurang. Kalau petunjuk itu tidak kurang. Yang kurang itu mengamalkannya atau menjalankannya. Makanya kita senantiasa seharusnya itu meminta pertolongan kepada Gusti Allah agar diberi kemampuan untuk mengamalkan atau menjalankan petunjuk dari Allah. Makanya manusia itu tidak hanya cukup butuh hidayah, tapi juga butuh inayah, pertolongan. Kemudian butuh apa lagi? Rahmat atau kasih sayang Allah. Butuh keridhoane Gusti Allah. Jadi 4 hal ini tidak bisa lepas. Hidayah, inayah, rahmat, kemudian ridho. Hal ini tidak bisa terpisahkan. Ya seperti tadi saya contohkan secara singkat. Wong oleh hidayah tapi orang oleh pitulung, dia tidak bisa menjalankan petunjuk ke Gusti Allah. Gambarannya seperti itu.